Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Aldi Raihan, Meta Kristiana Budiarto, Desi Dwi Fitriani. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul mengenal pengertian saham. Dalam bahasa Belanda, saham disebut aandeel dan dalam bahasa Inggris disebut dengan share. Dalam bahasa Jerman disebut dengan actie, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan action. Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktivitas. Jenis-jenis saham dari segi cara peralihan. Yang pertama, saham atas unjuk. Bearer stock merupakan saham yang nama pemilik sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, saham atas nama register stock. Saham atas nama merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham. Jenis saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan kepada pihak lain karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Yang kedua, dari segi hak tagih. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk keuntungan membeli saham. Tujuan utama para investor dengan membeli atau memiliki saham antara lain sebagai berikut. Memperoleh dividen, yaitu tujuannya investor hanya ditunjukkan kepada keuntungan yang akan diperolehnya, yang akan dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Tujuan investor dalam hal ini untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar penguasaan terhadap perusahaan. Yang ketiga, berdagang. Tujuan investor adalah untuk menjual kembali saham yang dimiliki pada saat harga tinggi. Jadi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. Harga saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Harga suatu saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran. Analisis harga saham. Analisis teknikal yaitu technical analysis. Sebuah pendekatan yang sifatnya mengamati atau menganalisis dengan mengacu pada chart atau grafik dan segala alat bantu atau indikator teknikal yang ada di dalamnya dan bertujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Kemudian, analisis fundamental. Fundamental analysis adalah analisis yang berkaitan dengan kondisi perusahaan secara mendalam. Analisis fundamental memperhitungkan semua aspek perusahaan yang biasanya diperoleh dari laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, yaitu laba per lembar saham atau earning per share. Kemudian, tingkat bunga mempengaruhi laba perusahaan. Lalu, jumlah kas dividen yang diberikan. Lalu jumlah laba yang diperoleh, dan terakhir tingkat resiko dan pengembalian meningkatnya tingkat resiko. Volume perdagangan saham. Menurut Jogianto, volume perdagangan saham adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan secara harian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume perdagangan saham merupakan jumlah lembar saham yang diperdagangkan dalam kurun waktu tertentu. Prinsip dalam penafsiran volume perdagangan saham. Yang pertama, prinsip yang paling utama adalah bahwa volume perdagangan saham sejalan dengan tren. Lalu, aktivitas pembeli dan penjual di pasar modal sangat mempengaruhi harga saham. Lalu, harga yang meningkat dan volume perdagangan saham yang menurun adalah kondisi tidak normal dan mengindikasikan bahwa tren yang terjadi tidak kuat dan akan mengalami perubahan. Earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Perhitungan laba per lembar saham, earning per share menurut Syamsuddin yaitu
pendapatan per lembar saham biasa ditentukan dengan membagi laba bersih sesudah pajak atau earning after tax dengan jumlah saham yang beredar. Dalam perhitungan IPS, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Laba per saham atau IPS sama dengan IAT atau GSP. Keterangan IPS merupakan earning per share atau laba per lembar saham. EAT adalah earning after tax atau pendapatan setelah pajak. GSP merupakan jumlah saham yang beredar. Kemudian hubungan antara variabel. Hubungan antara volume perdagangan saham terhadap harga saham. Volume perdagangan saham merupakan hal yang penting bagi seorang investor karena mempengaruhi harga saham perusahaan. Karena bagi investor, volume perdagangan saham menggambarkan kondisi efek yang diperjualbelikan di pasar modal yang mampu berdampak pada harga saham menurut Wahyu dan Wijayanto. Yang kedua, EPS menunjukkan kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba bersih per lembar saham yang merupakan indikator fundamental. Jadi, IPS dapat dijadikan acuan untuk melihat berapa besarnya pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham yang dimilikinya dan dapat meramalkan berapa harga saham pada waktu yang akan datang. Investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Praktik investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad, bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak lepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis ulet dan jujur, serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya atau investor. Kegiatan investasi juga dipraktikkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di mana ia pernah berkata, "Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikan, dan siapa yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau mengelolanya." Oleh sebab itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.